Baik lagi bersama gue di Adi Dwi. Di depan gue ada banyak macam barang nih, mulai dari tenda, footprint, trekking pole, terus jaket, sleeping bag, alat masak, P3K, pokoknya macam-macam. Nah, seperti yang kalian lihat di video kali ini, gue akan membagikan tips packing yang benar, tapi packingnya di tas 30 liter. So, enjoy. Langsung aja kita mulai. Kita buka. Nah, yang pertama kita masukin itu ke dalam tas. Pertama, sleeping bag. Kita taruh paling bawah. Nah, kita press. Nah, jadi dia kalau kita press masih sisa ruang banyak. Nah, sisa ruang ini kita gunain buat naruh sleeping pad, atau biasa orang-orang nyebutnya matras angin. Selanjutnya kita masukin pakaian ganti. Nah, ini pakaian ganti untuk di tenda ya, untuk tidur, sama sekaligus untuk ganti juga untuk besok pulang. Oh iya, lupa gue masukin kaos kaki. Kan biasanya gue setiap naik gunung itu bawa kaos kaki cadangan. Karena ini gue nggak bawa, karena kaos kaki gue lagi dicuci karena kakinya bolahan. Nah, selanjutnya kita masukin kompor. Di sini ada logistik sama tuh adapter kompor ya. Kita langsung masukin. Kita bakal masukin ini di bagian tengah, mepet ke punggung. Tapi sayangnya tas ini nggak bisa buat masukin bansos. Ini kita taruh di bagian tengah, nempel ke punggung. Kenapa? Nanti gue jelasin di terakhir. Nah, terus selanjutnya kita masukin gas. Selanjutnya kita masukin alat makan dan minum ya. Nah, ini sendok. Setelah bagian tengah ini keisi, lanjut kita masukin tenda. Nah, ini tendanya. Ini sebenarnya kalau tenda gue bawa yang top 10 itu ukuran 2 orang ya. Tapi ya gue memilih ini karena biar gue tidurnya lebih leluasa aja. Nah, kita agak tendet-tendet ya. Tekan-tekan ke bawah. Selanjutnya kita masukin footprint. Ini alas tenda. Gunanya ya biar alas tendanya itu awet. Jadi biar nggak terlalu kotor juga. Kita taruh di depan tenda ini. Kita selip-selip aja. Selanjutnya kita bakal masukin pasak. Terus pacul. Nah, pacul ini gue yakin lu semua udah pada tahu. Kalau gue biasa gunain ini buat yang pertama itu ketika gue di gunung ya, itu siapa tahu gue mau BAB. Jadi gue gali buat ngubur kotoran gue. Selanjutnya kita bakal masukin jaket soft shell ya, atau windbreaker. Nah, ini windbreaker, yang ini soft shell. Nah, yang soft shell ini gunanya kalau misalkan ini kan lapisan tengah, jadi buat memperhangat. Jadi kalau misalkan pakai base layer kurang, jadi bisa pakai ini. Nah, setelah misalkan dirasa kurang, misalkan anginnya kenceng banget nih, nah jadi gua bisa pakai windbreaker. Bagi kalian mungkin yang non muslim, maaf ya, karena gua biasa bawa sejadah untuk ibadah gua. Oh ya, ketinggalan tisu. Ya, tisu ini bisa buat ya kalau misalkan lap nesting, atau mungkin bisa buat lap pantat ketika berak. Nah, misalkan kalau ada yang nanya, Bang, tisu basah boleh nggak Bang ya? Kalau tisu basah itu menurut gua sih ya jangan ya, karena gue baca-baca atau gue nanya-nanya ke orang juga, karena tisu basah itu mengandung kayak ada plastik-plastiknya, jadi sulit terurai gitu. Berpotensi menimbulkan sampah yang lebih banyak di gunung. Makanya mungkin pihak base camp atau pihak pengelola menganjurkannya bawa tisu kering aja. Dan tetap bawalah turun sampahmu. Jangan bawalah turun. Selanjutnya kita tutup.
Nah, di bagian atas ini kan kosong nih, belum ada isinya. Nah, ini akan gue isi kayak headlamp atau lampu tenda, terus baterai, tali-talian, apalagi pisau. Langsung aja. Nah, ini pisau. Dan bisa masuk juga P3K sih, masih muat kok ini P3K. Kita lampu tenda, bantal tiup ya, atau bantal angin. Ini alat mandi, alat bersih-bersih. Gua taruh di kepala juga bisa. Dan untuk ada yang nanya misalkan, "Bang, kok nggak bawa powerbank?" Ya itu sih opsional aja ya. Karena ada yang baterainya tahan lama, ada yang baterainya badak lah istilahnya. Mungkin kalau memang yang orangnya sering konten, sering video atau foto, mungkin powerbank itu butuh banget. Tapi kalau mau dimasukin pun masih muat. Di sini masih lega, dan di dalam juga kan masih ada sleting lagi. Kita masukin ponco. Tapi ini kita nggak masukin di depan, tapi kita masukin di bagian depan. Masukin. Di bagian kiri kanan bisa gue masukin trekking pole, botol air minum ya, kiri kanan 1 liter pun bisa ini. Kita masukin botol. Kita akan masukin frame tenda. Nah, di bagian sini kosong. Bisa gue isi trackpole. Nah, ini trackpole. Dan ini tali-talinya tinggalan kita akan masukin di bagian atas ini aja. Nah, ini tali-talian. Kalau misalkan ada kayak kondisi darurat gitu, bisa bikin apa ya, bivak. Dan oh ya, ini ponconya atau raincoatnya ini bisa buat shelter atau bivak. Jadi apa ya, multifungsi lah. Karena gue biasa trackpole ini bawa 2. Yang satu ini buat tenda, yang satu lagi buat gue trekking atau ya summit lah bisa jadi. Nah, ini gue taruh samping. Selesai. Alat pendakian gue di sini muat di atas 30 liter. Jadi ini menurut gue udah cukup buat pendakian standar lah, 2 hari 1 malam. Daripada gue harus bawa carrier 50 liter, itu berat. Nah, tadi kan gue sempat ngomong itu kenapa tenda taruh di atas, kenapa logistik taruh di bagian punggung, deket punggung gitu maksudnya. Nah, gue bakal jelasin kenapa gue taruh tenda di atas. Karena tenda itu kan sifatnya dia membutuhkan akses yang cepat ya. Jadi ketika misalkan yang gue bilang tadi, ketika cuaca darurat atau misalkan fisik udah nggak kuat, tapi di situ udah ada lahan tempat mendirikan tenda, jadi lu nggak usah mengakses apa ya, mengambil barang lama gitu. Makanya tenda gue taruh di atas karena cepat. Nah, selanjutnya kenapa gue bilang tadi kayak logistik terus gas itu di bagian punggung, karena itu merupakan bagian menurut gue apa ya, berat lah ya. Kalau berat itu memang cocoknya di punggung karena untuk pembagian bebannya itu, jadi dia lebih tumpunya ke punggung sini, itu jadi lebih enak. Selanjutnya kita bakal buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang penasaran juga kenapa kok bisa muat. Ada yang mau bertanya? Ada bang. Apa tuh? Bang, mau nanya dong. Apa tuh? Itu tendanya ukuran berapa bang ya, kok bisa muat? Nah, untuk tendanya gua membawa ini ukuran 2 orang. Sebenarnya 1 orang juga bisa, karena ya gua sengaja membawa yang 2 orang karena gua tidurnya itu agar lebih leluasa aja. Ada lagi? Ada dong. Apa tuh? Bang, itu kan masih banyak yang ruang kosong bang ya. Oke. Bisa ditambahin sama Skip cu. Nah, yang tadi pertanyaannya gak usah dijawab. Yang pertama bahaya, yang kedua bahaya, yang ketiga bahaya. Jadi next. Apa lagi? Ada lagi bang. Apa tuh? Bang, itu yang dimasukin ke tas itu bawaan untuk semua orang umum atau buat lu doang bang? Nah, jadi untuk bawaan sendiri ini bisa buat orang umum juga. Kenapa gue bilang umum? Karena ya semua orang bisa. Mungkin untuk yang pertama mungkin susah ya. Dan kebanyakan kan carrier pada umumnya, misalkan yang 50 liter itu yang ukuran gede lah katakanlah, itu kan menggunakan matras apa ya? Matras spons ya, yang melingkar itu. Nah, ini juga bisa sebenarnya
Kalau mau pakai matras spons, misalkan bang itu kan lu pakai matras angin misalkan. Kan gue makainya matras spons bang, masih gue harus beli matras angin karena matras angin mahal. Nih ada cantolannya di sini. Nah ini bisa buat matras spons atau matras yang spons juga tapi yang model apa lipat. Ini bisa juga di sini. Ini ada pengaitnya di sini. Pakai akal aja kita. Ada slot pakai, bukan slot judi. Nah tadi itu cara packing menurut gua yang baik dan simple. Dan mungkin bisa lu contoh di rumah. So, gua Dwi. Sampai jumpa di video berikutnya.